Berham suka sekali melihat cukup banyak rusa di halaman Monumen Nasional Jakarta. Sayangnya, rusa-rusa itu tidak bisa mendapat asupan air yang cukup. Mereka kehausan dan terancam punah. Departemen Kelautan pernah mengirimkan tangki berisi 5.000 liter air untuk mengisi kolam penampungan air sehingga dapat sedikit membantu mengatasi kekurangan air. Berarti rusa itu sangat menyukai air ya, Ma? Dan Berham baca rusa juga bisa berenang. Dia juga mempunyai mata di sisi kepalanya, sehingga memiliki pandangan sampai 310 derajat. Wah, cukup menarik bicara tentang rusa. Namun anak-anak perlu perhatikan fakta tentang rusa sesuai Mazmur 42. Di sana dikatakan, seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwa kita merindukan Allah yang bisa kita kenal lewat firman-Nya. Sebagaimana rusa, jiwa kita juga butuh kesegaran air, namun kesegaran yang bernilai kekal dari firman-Nya. Yuk perhatikan. Adik-adik, yuk kita lanjutkan petualangan kita. Namun sebelumnya, mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan, beri kami waktu untuk belajar akan firman Tuhan. Nyatakanlah kebenaran firman-Mu bagi kami. Dan bila kami boleh mendapatkan fondasi hidup yang membuat hidup kami benar-benar kami persembahkan bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus dan setelah itu dia bisa berdiam bersama dengan orang banyak di tempat itu untuk menantikan pengadilan tidak resmi yang akan dipimpin oleh Imam Besar Hanas. Berdiam itu apa toh Pak? Berdiam itu berkumpul di dekatnya api unggun supaya tidak kedinginan. Nah, tidak lama setelah itu, maka Imam Besar Hanas memulai pengadilan tidak resmi terhadap Tuhan Yesus. Imam Hanas memulai dakwaan-dakwaannya terhadap Tuhan Yesus dengan lontaran pertanyaan tentang apakah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Apakah ada hal rahasia yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang tidak diketahui oleh orang-orang lain? Yang kedua yang ditanyakan oleh Imam Besar Hanas adalah siapakah yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus? Siapakah yang menjadi pengikut dari Tuhan Yesus? Mengapakah Imam Hanas mempertanyakan sedemikian adik-adik? Karena dalam pikiran Imam Hanas, Imam Besar Hanas, dan orang-orang yang hadir di saat itu, bahwa Tuhan Yesus sedang membuat sebuah persekongkolan kesepakatan jahat untuk melawan imam-imam kepala dan juga untuk menjatuhkan reputasi mereka. Itu pikiran mereka. Makanya mereka memulai pertanyaan dengan, apa yang kamu ajarkan? Siapa saja pengikutmu? Adik-adik, ketika Tuhan Yesus dituduh dengan hal sedemikian, apakah Tuhan Yesus tinggal diam? Tidak. Bagaimana Tuhan Yesus menjawab? Tuhan Yesus mengatakan, hai imam kepala, bukankah aku seringkali mengajar di bait Allah dan juga di rumah-rumah ibadat, di tempat-tempat yang umum, sehingga banyak orang yang hadir dan mendengarkan pengajaranku. Tanyalah kepada mereka, karena mereka tahu yang aku ajarkan. Adik-adik, dengan menjawab sedemikian, apakah sebenarnya yang ingin Tuhan Yesus nyatakan, adik-adik? Yang ingin Tuhan Yesus nyatakan adalah bahwa Injil itu sungguhlah terbuka bagi semua orang, tidak hanya untuk orang-orang tertentu saja. Dan Tuhan Yesus
tidak menyembunyikan pengajarannya hanya untuk orang-orang tertentu saja, untuk semua orang. Karena memang Tuhan Yesus mengajar di tempat-tempat yang terbuka, di rumah ibadat, di bait suci, sehingga banyak orang yang mendengar pengajarannya. Apakah artinya Injil itu diberitakan kepada semua orang? Nah, dari sinilah nanti akan ada dua model orang. Yang pertama adalah orang-orang yang mau menerima berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mereka akan menerima dengan sukacita pengajaran Tuhan Yesus. Dan mereka akan menjadi murid-muridnya. Dan dari situlah maka mereka akan mendapatkan dasar kehidupan yang kokoh di dalam kerajaan Allah. Tetapi bagi orang seperti Imam Hanas, orang-orang Sanhedrin yang tidak mau tunduk, tidak mau taat, tidak mau menerima pengajaran Tuhan Yesus, justru apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus semacam ancaman bagi mereka. Sehingga mereka mau menolak, karena bagi mereka ajaran Tuhan Yesus justru akan membuat reputasi mereka jatuh. Justru akan membuat kenyamanan mereka terganggu. Justru akan membuat mereka seolah-olah akan terpental dari kenikmatan duniawi. Itulah mengapa akhirnya mereka menolak. Dan mereka akan mendapatkan penghakiman nanti di hadapan Tuhan. Adik-adik, di samping Tuhan Yesus mengatakan bahwa Injil terbuka untuk semua orang, di saat Tuhan Yesus menjawab pertanyaan imam besar itu, Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa dia tidak menyangka bahwa panggilannya adalah untuk memberitakan kabar sukacita, bahwa Tuhan telah mengutusnya untuk menjadi penebus perantara sehingga setiap orang yang percaya kepadanya beroleh selamat. Tuhan Yesus tidak memungkiri panggilan itu. Walaupun di saat seperti itu ada sebuah yang ironi, sebuah yang kontras. Mengapa? Karena di saat Tuhan Yesus tidak mengelak bahwa tugas panggilannya itu, muridnya sendiri telah berkhianat, telah menyangkali Tuhan Yesus. Apakah dengan demikian apa yang dikerjakan Tuhan Yesus menjadi sia-sia? Karena ada muridnya yang menyangkali dia? Tidak, adik-adik. Mengapa? Karena ketika Tuhan Yesus setia mengerjakan bagiannya untuk menggenapkan rencana Allah menjadi penebus, sehingga dia nanti mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib, namun hidup, dan itulah yang akhirnya menjadi fondasi bagi setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga dengan fondasi yang kokoh itu, setiap umatnya nanti akan berani menjadi saksi Tuhan yang setia. Mereka tidak akan takut lagi. Mereka akan berjuang, mereka akan hidup, mereka akan sungguh-sungguh mempersembahkan hidup mereka bagi Tuhan. Itu semua terjadi ketika Tuhan Yesus sudah berkemenangan. Demikian itulah nanti yang akan mengubahkan Simon menjadi seorang Petrus yang menjadi batu karang, menjadi saksi yang teguh bagi Kristus. Namun adik-adik, ketika Tuhan Yesus berani menjawab demikian, seorang pengawal kemudian menampar Tuhan Yesus, pang! Dan dia berkata, "Demikiankah kamu menjawab imam besar?" Tuhan Yesus kemudian menjawab prajurit yang menampar dia, "Kalau ada yang salah dari kata-kataku, katakanlah di mana salahnya. Tetapi jika tidak, mengapakah engkau menampar aku?" Adik-adik, apakah jawaban Tuhan Yesus ini hanya untuk membela dirinya karena dia sakit, karena dia dipermalukan dengan ditampar? Bukan, adik-adik. Tuhan Yesus menjawab demikian karena ini menyangkut tentang kemuliaan firman Allah. Ini menyangkut tentang kemurnian firman Allah. Ini menyangkut tentang pekerjaan Tuhan. Sehingga dalam hal ini pun Tuhan memberikan jawaban kepada orang yang menampar ini. Adik-adik, apakah yang kita bisa pelajari dari petualangan kita kali ini? Yang pertama,
kita mempunyai dasar kehidupan yang teguh di dalam Kristus Tuhan, sehingga kita seharusnya mempunyai hidup yang beres, stabil, dan terus berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mengapa? Karena di dalam Kristuslah hidup kita tidak menjadi sia-sia, tetapi ada sebuah pengharapan ke depan bahwa kita akan bersama Dia di surga. Tetapi bagi orang yang menolak, maka hukuman Tuhan sudah ada di atas dia. Adik-adik, apa yang kita pelajari dalam bagian ini juga menguatkan kita bahwa hanya di dalam Kristus Tuhan saja kita akan dapat menjadi saksi Tuhan yang setia. Kiranya kita boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita menjadi milik Tuhan, mengakui Dia adalah Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Sehingga kita mempunyai fondasi yang kokoh, kita boleh mempersembahkan hidup yang berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya petualangan kita kali ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan memberikan anugerah yang begitu besar. Kami yang lemah ini mempunyai fondasi yang kokoh di dalam Kristus, sehingga kami boleh membangun hidup kami menjadi hidup yang berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena siapakah kami boleh mengenal Tuhan Yesus. Siapakah kami boleh menjadi saksi Tuhan Yesus. Siapakah kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Terima kasih Bapa. Kiranya Kau menjadikan kami anak-anak Tuhan yang setia, dan hidup kami menjadi hidup yang berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berham pernah lihat jalannya sidang di pengadilan, tapi pengadilan Yesus ini berbeda karena ada saksi yang memberatkan terdakwa. Ada surat dakwaan, namun tidak ada jaksa penuntut umum. Ada keanehan terbesar karena dalam sidang kali ini orang banyak tidak bisa membuktikan kesalahan Yesus. Sebaliknya, banyak bukti yang menunjukkan Yesus sangat baik, suka menolong, dan membuat berbagai macam mukjizat. Itu berarti mereka menutup mata terhadap bukti-bukti mengenai kebenaran ajaran Yesus yang bersifat terbuka sesuai tata aturan hukum yang berlaku. Ditambah lagi, murid Yesus sembunyi ketakutan, tidak berani membela gurunya. Akibatnya, para pemimpin agama melakukan penghasutan dengan menetapkan Yesus sebagai orang berbahaya bagi pemerintahan Romawi serta jemaat Yahudi. Ini berarti kuasa politik bisa mendukung tokoh agama untuk menjatuhkan Yesus. Ya, sampai sekarang kuasa politik dan agama sering bersekongkol untuk melaksanakan niat jahatnya. Tapi jangan khawatir, karena kerajaan Allah yang memberitakan pemerintahan Allah sebagai pemenangnya sudah datang, walau belum mencapai kesempurnaannya. Kita menunggu saat itu dengan berjaga-jaga dan membaca Yohanes pasal 18 ayat 24 sampai dengan 27. Salam.